Markus 13. Markus 13 ayatnya yang ke-33 sampai ke-37. Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Semua sudah dapat ya? Saya membaca ya. Saya berdoa supaya semua bisa membaca firman Tuhan, semua bisa merenungkan, semua bisa mengerti. Kalau Bapak Ibu suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, Bapak Ibu bisa melakukan semua. Bapak Ibu diberkati, yang untung Bapak Ibu. Saya hanya dipakai untuk berbicara. Tetapi kalau sampai disuruh tidak mau, ya sudah, yang rugi kan Bapak Ibu. Saya hanya sampaikan. Upah saya, ya upah saya ya itu dari Tuhan. Karena saya sudah menyampaikan. Karena Tuhan sudah mengatakan ya, sampaikan, baik tidak baik, beritakan. Ya, sudah diberitakan. Tinggal bagaimana. Seperti tadi Vira bilang. Pendeta bilang, Vira kalau kamu mau saya doakan engkau, buka hatimu. Jangan kau keras hati. Dia mau. Ya ternyata dia dapat. Yang untungkan dia. Betul, masa pendeta? Pendeta habis doakan dia pergi. Puji Tuhan. Semua sudah dapat perikop di sini, tulisan nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang berpergian yang meninggalkan rumahnya, yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini bukan satu kebetulan. Dan saya tahu Tuhan itu tahu apa yang jemaat Tuhan harus pelajari. Tuhan tahu apa yang jemaat Tuhan harus lakukan. Dan Tuhan kita Yesus tahu jemaat menghadapi ke depan harus bagaimana. Maka itu dia memakai hambanya melalui firman Tuhan ini berupa nasihat. Kalau saat ini juga kita mendengar nasihat. Nasihat supaya apa? Jemaat Surya Kebenaran, ayo berjaga-jaga ya dalam hidup ini. Nanti kita akan sama-sama belajar. Kalau kita melihat di sini nasihat supaya berjaga-jaga hanya dituliskan di atas 13 ayat 33 sampai 37. Tetapi juga ada di dalam Matius, juga ada di dalam Lukas. Ya, tetapi yang ada di Markus ini sendiri, lain perkataannya. Tetapi yang ada di dalam Matius, Lukas ada, biasanya ada juga di dalam Markus, biasa ada juga di dalam Yohanes. Tetapi yang sekarang ini disampaikan khusus yang ada di dalam Injil Markus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan hanya minta kepada jemaat Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu dia berkata kepada murid-murid, ya, murid-murid karena banyak yang mengikuti Tuhan. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Ada yang suam-suam, ada yang tidak. Ya. Ada yang panas, ada yang dingin. Ada yang tidur, ada yang bangun, dan lain-lain. Maka itu saat ini Tuhan minta, ingatkan kepada jemaat Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ya, agar supaya mereka hati-hati. Hati-hati.
Dan juga saat ini saya dipercayakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Juga perlu kita ini hati-hati. Hati-hatilah, ya. Sebab kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Firman Tuhan dikatakan rasanya hidup kita ini aman-aman saja. Enak-enak saja, fine-fine saja. Tiba-tiba angin tofan datang. Tiba-tiba badai itu datang. Tiba-tiba itu masalah datang. Kita kaget. Kita tidak bersiap-siap. Apalagi tiba-tiba Tuhan Yesus itu datang. Tuhan Yesus datang masih ada waktu. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Tetapi ini tanda-tanda sudah sangat-sangat nyata. Tapi yang sekarang kita ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi, itu kita perlu hati-hati. Hati-hati Tuhan bilang. Maka itu kita yang mengikuti Tuhan, yang hanya sekedar Kristen KTP saja, hati-hati. Karena satu kali saat Tuhan Yesus datang, ya kalau kita tidak siapkan hati, susah. Karena dia katakan sini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Bukan Pengkhotbah 3 ayat 11, Chung Yu Itian, semuanya ada waktu. Tidak. Ini kamu tidak tahu kapan waktunya kita tiba. Tibanya apa? Dipanggil Tuhan, menghadapi di takhta pengadilan Kristus. Kita tidak tahu kapan. Kemarin dulu ibu kekasih kita, Ibu Dince atau Ibu Lo, dia tidak tahu. Dia cuma datang saja. Saya juga sempat larang kepada dia. Jujur, karena saya takut. Dia ada virus atau bagaimana, saya takut. Iblis juga masuk kepada saya. Tetapi karena saya ngerti, saya bisa dekat sama Tuhan, Tuhan ngomong. Pada waktu dia datang, saya ngomong kepada dia. Ibu Lo di rumah saja ya. Ya, Ibu Lo di rumah saja. Karena ini polisi larang. Periksa, jangan sampai umur begini datang. Tidak boleh nanti. Tapi Tuhan langsung ngomong kepada saya, kau pilih kasih. Ya. Kenapa pilih kasih? Ibu Lo kan baru umur 71 tahun. Kenapa Pak Toga Sirait 80 kau tidak tegur? Ya kan? Kan pilih kasih. Kenapa Ibu Since umur 74 kau tidak tegur? Kenapa Ibu Cu tidak datang, kau kejar terus sama Ibu Cu? Kenapa Ibu Lo yang mau datang? Kau larang, berarti kau pilih kasih. Kadang kita manusia juga pilih kasih. Ya kan? Ada orang-orang tua pilih kasih, ada anak yang lebih sayang, ada tidak. Ada jemaat juga pilih kasih. Ada yang dia sayang, apa yang tidak. Ada Tuhan Yesus juga pilih kasih. 12 murid hanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Kemana Tuhan Yesus ada? 3 itu ikut terus pilih kasih. Juga seperti itu. Aduh, saya bilang. Tapi saya keraskan hati. Pada waktu itu dia datang lagi. Saya omong lagi. Masih keras hati. Ya, dia tidak datang. Dah sekian 2-3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Pada waktu dia datang lagi, saya ngomong kepada dia. Dia bilang, Pak, saya bilang, saya menangis Pak. Saya menangis Pak, saya dengar lagu itu, saya kepingin sekali, saya kepingin. Mohon maaf dari atas mimbar. Saya berpikir orang tua ini, dia datang. Itu dosa kita manusia. Suka menghakimi. Saya pikir dia datang. Ya, karena kan banyak dosa akhir zaman sekarang. Datang kan punya tujuan. Karena mungkin tujuan dia datang pulang. Karena ibu janda, ada yang datang kasih uang, kasih uang, kasih uang. 2000 tahun yang lalu juga terjadi.
Orang yang lumpuh duduk di gerbang indah, tunggu terus minta dapat uang. Kasih uang, kasih uang. Saya hanya berpikir itu. Ya sudahlah. Tapi saya tidak mau. Jangan sampai jemaat saya datang itu karena membutuhkan uang. Motivasi begitu. Sampai saya bilang, sudah Bulo, ini ada sembako tak kirim ke sana, wes tidak usah datang. Saya jadi dosa. Karena saya berpikir dia seperti itu. Tapi dia nangis, Pak. Saya datang ini saya cari Tuhan, Pak. Saya datang saya cari Tuhan. Kita tidak tahu. Dia datang. Siapa yang tahu? Dia meninggal. Waktu kemarin, waktu penguburan, sebelumnya, saya diingatkan Tuhan. Saya kan senantiasa mendidik anak-anak saya yang ada di gereja. Saya mau melihat mereka mau memperhatikan orang-orang lemah apa tidak. Atau kamu hanya melihat orang yang datang ganteng, kau perlihat hide. Cantik hide. Orang kaya hide. Orang miskin kepreketek. Jangan. Pada waktu saya terima tamu di depan, saya dengan saudara Catherine. Datang dia, terakhir kali. Dia datang. Dengan tongkat. Tapi kan ada di dalam hati saya. Saya mau lihat Catherine ini pergi jemput dia hendak. Karena saya senantiasa situ, saya melihat anak-anak saya. Saya mau lihat Catherine ini datang jemput dia hendak. Kan ada seperti itu. Tidak mau, saya mau lihat. Tetapi karena Catherine duduk di bagian kiri, berdiri bagian kiri, dia tidak lihat Ibu Lo. Mana bisa lihat? Berarti kalau dia bisa lihat, dia tembok, tembus tubuh, tembus tembok, berarti dia sudah luar biasa. Tapi pada waktu itu, Tuhan bilang tidak. Catherine malah balik begini di situ. Tuhan bilang tidak. Engkau yang pergi jemput sama dia, kamu mau apa tidak? Nah, kadang kita berpikir kita ini pendeta, kita gembala sudah suci. Tidak. Terus ujian yang ada. Tapi saya lakukan, baik. Saya pergi, saya ambil dia. Ibu Lo, saya antar, saya duduk situ. Ternyata itu terakhir. Ternyata itu terakhir. Aduh. Dan juga begitu. Dia datang ke sini, dia bawa kembang bunga ros, mungkin kalau saya tidak salah. Dia kasih sama Kesia. Sebelum dia meninggal. Dia kasih sama Kesia. Kes, ini Oma Lo kasih kamu. Habis kasih, selesai kasih. Kesia pakai, pikir, mau tunjukkan dia. Kan ada orang kalau dikasih, apalagi seorang janda yang tidak punya apa-apa, segala semua kan tidak mau. Kesia ambil, Kesia pakai. Rencananya mau ke gereja hari Minggu ketemu Ibu Lo, Oma ini loh yang dikasih. Orang kalau dikasih itu dipakai itu senang loh. Ternyata dia sudah pergi. Dia sudah sakit, dia sudah jatuh, dia sudah masuk ke rumah sakit. Nah kita kan tidak tahu. Tapi dia dengan kesungguhan berusaha. Datang terus mau mencari Tuhan. Datang terus mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu Lo itu mohon maaf loh. Dia itu jahat loh itu orang. Jangan dengar dulu kata saya yang awal. Dia itu jahat loh itu. Kenapa saya bisa bilang dia jahat? Karena dulu dia dari Sangir, bukan bilang orang Sangir jahat, tidak. Dia dari Sangir dan dia jadi pelaut. Dia kerja di kapal sebagai koki. Sebagai koki di kapal. Nah di kapal itu kan kerja orang kapal itu kan keras-keras semua. Maka itu jangan kita menikah, bolehlah kalau memang Tuhan izinkan dia sudah bertobat, tidak apa-apa. Keras-keras semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, hidup dengan dosa, keluar kata di situ, maki-makian. Pokoknya siapa yang berbicara tidak cocok dengan dia, ditonjak sama dia. Dikejar dengan pisau, bayangkan perempuan. Ya, seperti itu. Tapi dalam mengiringi Tuhan,
mengiringi Tuhan. Hari-hari Tuhan, dia tobat. Pak, aku mau cari Tuhan, Pak. Pak, aku mau cari Tuhan. Saya percaya firman Tuhan mengatakan dosamu merah seperti kermisi. Kalau kita mau datang bertobat, Tuhan bilang, Tuhan sanggup membuat putih seperti salju. Dia bertobat. Dia bertobat. Nah, ini yang saya mau berbicara, yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Supaya kita jemaat-jemaat Tuhan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Kita tidak tahu bila mana waktunya tiba sekarang ini. Kapan kita dipanggil? Mungkin kita berpikir, mohon maaf, pikir-pikir, oh di sini yang paling sudah Bapak Toga Sirait. Ya, tapi belum tentu. Istri saya mengatakan, kamu tahu ya, dia bilang, Pak Toga Sirait punya mama itu meninggal itu 100 tahun lebih baru meninggal. Ya. Saya rasa dia bilang Pak Toga Sirait itu juga umur ikut seperti mama. Karena mati hidup itu di tangan Tuhan. Bisa 100 lebih juga, dia bilang begitu. Mungkin kita punya prediksi sekarang Pak Toga Sirait. Ya. Saya juga pernah berbicara kepada ibu kekasih kita, Ibu Retno. Pada waktu Pak Yuli sudah anfal, bahkan pakai oksigen di tanah dengan cium macam gitu. Tanya Ibu Retno, saya sudah hubungi bagian perusahaan peti mati, jujur. Ya, sudah sampai Bu Retno, loh Bu, kita harus berjaga-jaga. Kalau seumpama Pak Yuli dalam keadaan macam begini, waktu itu COVID dan di posisi di atas betul-betul. Tapi dia bukan karena COVID, dia kena paru. Kena macam begitu gimana Bu? Ibu serahkan siapa yang urus? Ya Pak Herman, ya kalau gitu jangan mendadak dong. Mesti kita berjaga-jaga, saya bilang. Oh, loh Bu, harus ikhlas. Sebab manusia sudah pasti. Tidak hari ini, besok tengah malam, besok pagi, dan lain-lain. Ini ada firman sebentar. Tapi pada waktu itu kita berpikir. Sampai saya sudah tanya, siapkan surat apa, surat apa, surat apa. Yaitu gembala. Tugasnya gembala. Mereka kalau kadang gembala sudah kepala di bawah, kaki di atas masih dimaki. Itu berkat yang numpang. Berkat itu besar. Sampai saya sudah katakan, Bu Retno, ayo duduk di kantor. Pak Yuli punya jas. Punya. Sepatu, punya. Segala. Pokoknya siap. Nanti kalau ada apa-apa, nanti dari perusahaan peti mati datang, tinggal siap surat, angkat langsung, bawa, dikuburkan ke Kembang Kuning. Dia terima sudah. Iya. Bukti sampai sekarang. Sehat kan? Kenapa? Belum waktunya. Kita kan tidak tahu kita sekarang. Saya juga tidak tahu sekarang. Bagaimana? Maka itu, mari. Sebelum kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga. Jaga dalam segala hal. Ibunya, kata Ibu Retno bilang, Pak, Bunyo ini gulanya tinggi 400. Mosok 400. Habis itu gimana? Kamu sudah telepon? Belum Pak, lupa. Aduh, saya bilang, kamu katanya 3 diva. Ada teman yang sakit, dah mau telepon bagaimana? Ya saya sebagai gembala, saya angkat telepon. Maka itu saya berharap jemaat hanya jangan bisa omong doang to, jangan bisa sampaikan firman Tuhan to, tapi tidak pernah melakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari dan lain-lain segala semua, tetapi nol putul. Tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, jadi batu sandungan. Jangan. Saya coba telepon, Bunyo gimana keadaanmu? Iya Pak. Gula saya ini 400 loh. Kenapa? Aku nyonyo, bukan ibunya nyonyo. Kenapa? Minum ST terus. Enak Pak, panas-panas ST sama es sama ST sama es
tambah gula, manis enak Pak. Gula naik, tidak berjaga-jaga. Naik gula, diambil, cus berangkat. Baik kalau sudah siap. Kalau belum siap, bagaimana? Maka itu kita diajarkan Tuhan. Harus punya pengertian firman yang Tuhan minta. Bukan hanya kita kejar di dalam dunia saja ini. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Terus yang kita kejar duit. Seperti kereta api. Kereta api juga begitu. Kalau mau jalan Bapak Ibu. Pertama start. Susah. Langsung ada di persimpangan dia bel. Duit. Boleh cari duit. Kalau kau tidak cari duit, kau mau cari mau apa? Apakah minta-minta jadi tukang kaipang? Kan tidak. Cari duit. Sambil kita cari duit, kita juga berjaga-jaga dalam hidup ini. Supaya jangan hidup di dalam kedagingan ini. Karena satu kelak kita akan kembali. Saya pesan, sampai saya katakan Tuhan, kenapa ini firman Tuhan ini yang kau suruh sama saya sampaikan. Sampai saya bilang, siapa yang mau jalan lagi ya? Ya, bukan takut-takuti. Istri saya ngomong begini, kamu waktu pulang ke Sumba, waktu kau kumpul semua keluarga sudah kumpul semua sedang nyanyi-nyanyi, langsung kau angkat satu pujian. Oh Yerusalem, kota mulia. Dia bilang, kenapa kau nyanyi itu? Kemarin dulu lalu baru dia ngomong. Kenapa? Saya nyanyi, saya tidak sadar. Dan juga keluarga-keluarga waktu itu nyanyi, mereka juga tidak mengerti yang namanya mereka Kristen KTP. Yang nyanyi yang penting dengar di telinga enak, yang nyanyi. Ya. Ternyata kakak saya berangkat. Loh, kok berangkat kakak saya? Dia bilang, waktu kamu nyanyi, habis selesai kakak kamu Pak Subianto berangkat. Tidak rasa, tidak ada apa-apa. Dia masih pergi nyanyi Semidopilo di pub di sana. Masih nyanyi Semidopilo, tahu itu Semidopilo. Baby Blue dia sedang nyanyi. Tapi tiba-tiba pulang kena COVID, kena 3 hari lewat. Siapa yang tahu? Pada waktu ibu kekasih kita juga Ibu Ani, istri dari Papati. Kita doa pagi di sini. Doa-doa puasa. Saya bilang, mari kita nyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia. Habis nyanyi, orang Manado bilang, siapa yang mau mati? Pak Herman. Dia bilang, kau nyanyi seperti ini. Benar, habis itu 1-2 bulan dia meninggal. Loh, saya sampaikan ini. Mungkin Bapak Ibu berkata, siapa yang mau mati dilihat ini? Siapa ya? Belum, masih ada. Cuma disuruh jaga-jaga. Cuma satu saat pasti. Nomor 1 saya, pasti. Cuma belum waktu Funggo yang kepala, yang masih butuh. Ya, ada yang tidak butuh, ya sudah berangkat, sudah kalau ada apa-apa. Garai pusing toh. Tapi kita melihat di sini, ada waktu. Maka itu mari, di dalam mengiringi Tuhan, ikut Tuhan, kita jaga kita punya hati. Seperti Mazmur Asaf, pertama dia hanya melihat, dia iri dengan orang-orang yang kaya-kaya ini. Tapi pada waktu itu dia naik di atas, pemikiran rohaninya bagus. Oh, orang ini bukan tidak boleh kaya, tetapi kaya kok, orang ini kok sombong sekali ya. Ya, malah dikatakan melawan langit. Melawan langit itu kan melawan Tuhan. Tapi pada waktu dia mengerti, oh, orang ini seperti begini. Jadi kita mari, Tuhan minta. Jangan kita memulai sudah dengan roh, berapi-api, akhirnya kita akhiri dengan daging. Tuhan bilang, bodoh. Siapa yang mau dikatakan di sini bodoh? Tidak ada kan. Berarti itu kata bodoh itu pasti. Kita tidak mendapatkan tempat di kerajaan surga. Bodoh kau, jangan kau lakukan itu, Tuhan bilang. Kalau kau lakukan itu, kau tidak dapat di atas. Lanjut kita melihat.
Di dalam firman Tuhan ayat 34, dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya, yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia bilang kamu tidak tahu, itu ceritanya seperti Tuhan. Ya, dia pergi. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu membaca di dalam Matius. Matius 25, putar bagian kiri saja ayat 14. Matius 25 ayat 14. Saya baca, coba semua sudah dapat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ini cerita firman Tuhan dikatakan seperti tentang kerajaan surga. Seorang tuan, yaitu Tuhan, dia yang kaya, dia yang mempunyai segalanya. Dia punya pengikut, dia punya murid-murid. Dan dia tahu murid-murid ini, namanya Tuhan. Dia tahu, orang ini punya kesanggupan berikan 5 talenta. Tahu orang ini dikasih 5 talenta. Orang ini dikasih 2 talenta. Orang ini dikasih 1 talenta. Habis sudah dia kasih, ya dia pergi. Maka itu Tuhan itu tahu. Kalau saat ini Tuhan percayakan kepada kita, ini bukan soal uang. Ya, diberikan kepada kita talenta-talenta. Tuhan tahu. Oh, orang ini bisa saya pakai. Tuhan tahu kok. Mana orang yang bisa dipakai, mana orang yang tidak bisa dipakai. Orang ini saya bisa pakai, karena saya tahu. Saya kasih berkat dia 5 talenta, dia bisa kembangkan. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya kasih dia 2 talenta, orang ini hanya bisa 2 talenta. Tidak bisa terlalu kasih terlalu tinggi, kita omong duit dulu lah. Ada orang yang bisa dikasih duitnya. Oh, orang ini tak kasih, shit. Tinggi, oh ini orang saya kasih. Itu berkat dari Tuhan ya. Lain kalau dari setan. Dari Tuhan, dia tahu orang ini, oh saya bisa kasih sama dia. Saya kasih dia maju. Orang ini kalau saya kasih sama dia, dia tidak sombong. Dia rendah hati. Jadi saya kasih sama dia. Orang ini saya hanya bisa kasih, tidak bisa terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi bahaya. Saya kasih hanya 2 saja. Saya tidak bisa kasih 5. Kalau 5 ini jadi bahaya, tidak mampu. Saya ingat kakak saya bilang, Pak Subianto, dia pakai dengan pepatah Mandarin bahasa Samkok. Ya, dia bilang orang itu dikasih takaran. Orang ini hanya mampu sampai segelas ini saja. Kok kasih lebih tumpah. Ada orang dikasih lebih besar lagi, kasih lagi. Diisi-isi dapat ini. Ada orang yang tidak bisa kau kasih. Kau kasih sedikit sudah rusak, kau kasih sedikit sudah rusak. Maka itu hidupnya susah terus. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan tahu. Dikasih kepercayaan orang ini. Tapi orang ini pada waktu dikasih sama Tuhan, dia mempunyai satu kerendahan hati. Dia punya satu kerendahan hati. Jadi dia dapat, dia bisa menjadi berkat. Oh, dia jadi berkat. Jadi berkat. Saya ingat kemarin ada seorang anak kita, Noldi, sekarang sudah pulang ke Sabu. Saya tahu hari kemarin dulu bilang dia mau pulang. Karena teman saya yang dia kerja telepon sama saya, Pak, Noldi pulang, tidak kerja lagi. Masa? Saya bilang iya.
Jadi gimana? Katanya pulang sudah ke Kampoeng sana. Oh ya sudah. Saya tanya kepada mamanya. Mamanya si AO. Saya bel kepada bapaknya. Pak Kris, Noldi ini pulang ya? Ya, pulang Pak, dia bilang. Tinggal sudah di Sabu sana. Biar dia jadi PNS di sini. Kan Bapak dari kecil kan Bapak doakan dia terus kan? Bapak kan doa terus sama dia supaya jadi bupati, supaya jadi bupati. Ya, saya imani Pak. Pasti bisa. Apalagi hamba Tuhan dari mimbar sudah nubuat pasti bisa. Bapak kan doa juga bukan hanya bupati, saya jadi gubernur. Jadi orang number one di NTT. Jadi saya bilang sudah pulang sudah. Jadi dia pulang di Sabu. Kemarin dia datang sama saya pamit. Sebelum dia datang sama saya dengan anak muda. Anak-anak kaum muda nangis semua. Sambil memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Dia bawa pergi. Seperti bangsa Israel ini. Nangis. Dia datang sama saya. Om, saya pamit. Saya mau pulang sudah. Saya terima kasih Om. Ingat dia. 20 lebih tahun. Om didik saya mulai dari sekolah minggu. Saya tahu Om. Ya. Sampai saya ada saat ini. Om didik sama saya. Ya. Saya terima kasih Om. Saya bisa ada sekarang. Baik, saya bilang. Sudah, apalagi yang kau mau ngomong? Saya mau melihat dulu anaknya. Ya sudah Om, itu saja. Saya bilang begini Noldi. Om pesan kamu. Kamu mau pergi sana, mau jadi PNS. Om sudah tanya papamu. Ya, dan lain-lain. Saya hanya minta satu. Ini Om nasihat kamu yang terakhir. Karena kau mau pulang. Kau kan jadi PNS di sana. Saya tahu kau pintar. Tapi kau ingat. Ya, kita jadi orang pintar, ojo kemintar. Kalau kau terlalu pintar, orang lari dekat sama kau. Orang sudah tidak mau dekat sama kamu. Kau ingat baik-baik Om. Kau kan pernah omong sama Om. Kau pernah datang sama Om. Om, bagaimana Om? Om bimbing Om punya anak-anak ini. Ada yang sukses ini. Gimana caranya Om? Saya hanya ngomong satu. Rendah hati. Nurut, setia, dengar-dengaran. Pasti jadi. Kau kan tanya. Gimana Om? Dia yang orang bisa sukses. Mereka bisa begini. Caranya bagaimana? Satu saya bilang. Rendah hati. Nurut, dengar-dengaran. Taat. Kuncinya pasti sukses. Ya. Tapi kalau seumpama kamu tidak bisa, mana bisa? Jadi saya pesan sama kamu. Ini mamanya dengar. Kamu ingat. Kamu pulang sampai di sana. Ya, waktu kamu masuk di PNS. Tetap rendah hati. Kalau bisa tangan begini. Tidak boleh mendanga. Jangan saya bilang. Tidak boleh. Orang takut dekat sama kamu. Orang takut dekat sama kamu. Jangan. Diam dia. Kita kasih contoh ya. Ada satu orang. Saya punya banyak pengalaman. Ada satu orang. Dia kuliah dan di ITB. Pulang membawa titel master. Ya, bagian insinyur. Yang mau diteruskan oleh David. David mau ambil profesor lagi, ya, master. Pintar sekali. Dan waktu dia pulang sampai di sana, dia jadi pemborong. Dia berpikir siapa lawan saya? Angku kan? Siapa lawan saya? Waktu tender, orang lihat sama dia. Dia melihat orang itu kecil semua. Siapa kau? Dia sudah selesai waktu tender semua. Karena lihat sombong. Ya, orang kalahkan dia. Waktu kalahkan dia. Dia kan dia berhak untuk bertanya, kenapa saya kalah? Dibuka semua tendernya itu. Hitungan mana saya yang salah? Ini cum laude-nya ITB. Hitungan saya yang mana salah? Segala semua. Mereka tidak bisa jawab. Dia mau tuntut, tapi kan dia lawan dengan pemerintah. Mana bisa? Kepala PU lihat, wah bahaya orang ini. Ya, bupati lihat bahaya orang ini, segala semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di-cut sampai saya saat ini. Dia punya masternya 0. Ya, dia punya kepintarannya itu 0.
Kalau ngomong itu matanya goyang terus karena saking terlalu pintar. Karena saking terlalu pintar. Sehingga apa? Habis. Karyanya tidak ada. Mungkin sekarang dia jadi pengangguran. Percuma saya bilang, kamu ingat. Om nasihat kamu. Ya. Sama juga ini. Tuhan tahu mana yang bisa, mana yang tidak. Maka itu saya bilang sama dia, hati-hati. Ya baik om, saya mau pulang. Ya sini, om doa dia. Saya doa, saya pegang dia punya badan. Halus dia punya badan. Selamanya saya tidak pernah pegang. Kalau dulu dia kurus-kurus saya pegang. Tuhan, anak ini dari kecil, Kau izinkan saya membimbing dia. Sekarang dia sudah besar. Suka duka banyak yang dia hadapi. Sakit Tuhan. Sampai masuk isolasi. Cuma belum masuk etalasi. Tolong Tuhan, sekarang dia sudah sembuh. Lihat badannya sudah bagus segala, dia mau pulang. Tolong Tuhan, jamah dia Tuhan. Berikan dia hati yang rendah hati. Hati yang takut akan Tuhan. Kepintaran-kepintaran yang ada. Bapaknya orang pintar, mamanya profesor fisika. Loh, keluar anaknya jadi apa? Pintar, jangan coba-coba. Tapi saya doakan dia. Dia hanya tunduk kepala. Selesai saya rangkul. Karena saya berpikir, ya sudah. Om hanya pesan. Itu satu. Nanti kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkehendak. Engkau akan jadi bupati, engkau akan jadi gubernur. Ya, om senang. Kau sudah jadi bupati. Kau bisa jadi gubernur. Om senang. Tapi om tidak bisa menikmati engkau jadi bupati dari gubernur. Wong bupati saja datang sini, tak doakan saja sini, dia tanya sama saya, Pak Herman mau minta apa? Enggak, saya tidak minta apa-apa, cuma yang penting saya doakan. Duduk di sini saya doakan dia. Saya tidak minta apa-apa. Saya sudah lain jalan saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya cuma berdoa, pesan engkau hati-hati jangan korupsi. Masuk penjara kau. Itu aja yang saya ngomong sama dia. Pak Herman tidak minta yang lain. Tidak minta. Sampai sekarang saya tidak minta. Kalau Andre, itu urusan Andre. Andre mau terima apa tidak? Andre tidak pulang ke sana. Tidak om, saya di sini sudah ditugaskan Tuhan untuk melayani. Titik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti yang ada sekarang 5 talenta. Tuhan tahu mana yang bisa dikasih 5. Tuhan tahu mana yang bisa dikasih 2. Tuhan tahu mana yang bisa dikasih 1. Tapi pada waktu itu firman Tuhan bilang waktu Tuhannya sudah kasih dia pergi. Dan satu saat dia pulang. Menceritakan Tuhan Yesus dari surga itu bersama malaikat datang. Menjemput kita seperti jemput domba dan kambing. Kedapatan yang 5 ini bisa dia kembangkan jadi 10. Yang 2 ini bisa dia kembangkan jadi 4. Yang 1 ini dia bilang Tuhan engkau kejam. Tuhan kau jahat. Pada waktu kau kasih saya tidak berani buat apa-apa. Saya takut, saya gali, saya tanam ini. Sekarang engkau sudah pulang, saya kembalikan lagi. Tuhan sudah berikan talenta kepada kita. Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tapi kita tidak bisa kembangkan. Tuhan bilang, jahat kau. Ada orang yang sudah diberikan sama Tuhan talenta. Sudah diberikan kepercayaan. Tapi tidak mau dikembangkan. Malas. Tuhan bilang, jahat kamu. Orang yang malas Bapak Ibu. Kalau si umpama saat waktu dia pulang. Dia tidak ada tempat di kerajaan surga. Karena Tuhan bilang, malas kau. Maka itu kita melihat di dalam ayat 21. Tolong dikeluarkan. Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaannya. Ini kita melihat orang-orang yang sudah dipercayakan. Waktu Bapa pulang dia lapor. Kita harus mempertanggungjawabkan. Yang kecil engkau sudah setia. Aku percayakan kepada engkau yang besar. Bapak ini coba kita renungkan.
Jangan kita berpikir, oh itu pendeta sudah khotbah selesai. Ini ada punya arti. Tuhan taruh di dalam hati saya. Ini mengandung hidup. Kalau kecil saja dipercayakan, tidak bisa. Mana Tuhan bisa percayakan yang besar? Tuhan bilang setia yang kecil saja tidak bisa. Yang besar tidak bisa. Mana bisa Tuhan percaya yang besar? Kalau kita mau melihat di dalam Lukas tentang bendahara. Bendahara judulnya Lukas 16, bendahara yang tidak jujur. Kecil saja Tuhan kasih sama dia, dia tidak jujur. Tuhan pecat sama dia. Sampai pecat itu sampai dia bilang, saya menyangkul tidak bisa. Saya mau pengemis saya malu. Pecat, karena kecil saja Tuhan kasih sudah tidak bisa. Apalagi besar. Saya menghimbau. Kita semua jadi anak-anak Tuhan harus belajar. Saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ini bukan setipe orang seperti saat ini. Ya. Apalagi urusan yang berpikir ini urusan-urusan rohani macam begini. Apa yang kau mau cari? Tapi saya melayani Tuhan, Tuhan bukakan semua. Sebelum ibadah saya sudah duduk, jam 4 saya sudah bangun, saya sudah siap mandi semua, saya sudah ke kantor, saya renungkan firman. Habis selesai saya duduk di sini sendiri. Anak saya sudah ada sama-sama, Bapak Toga Sirait sudah ada sama-sama. Ya, karena saya tahu saya mau bertugas. Tuhan percayakan sama saya harus setia dulu yang kecil ini. Kalau kita dikasih tugas, kita tidak setia, kita datangnya terlambat. Loh Tuhan gak bisa buat apa-apa loh. Tuhan hanya lihat, wah ini tugas kok terlambat. Ya, saya ingat dulu jemaat waktu pertama, awal-awal. Wah, sudah kasih pengumuman sebelum pelayanan 15 menit sudah ada. Mereka kejar sampai bagaimana cara pada di tengah jalan, Pak ini macet. Ya sudah kita tahu. Tapi sekarang kan tidak. Kita merasakan fine-fine saja, terlambat siapa kuah, terlambat siapa kuah. Tentu manusia tidak bisa omong apa-apa. Tapi ada gembala yang benar dia tegur. Terlambat loh. Karena ditegur itu untuk kebaikan kita. Tapi ada orang yang ditegur tidak bisa terima, marah. Kenapa kau tegur saya? Marah gitu. Tapi kalau kita ini bisa setia yang kecil, saya bersyukur Tuhan itu baik. Dia memanggil saya sebagai gembala. Coba lihat Zoom ini. Saya tetap ada di sini. Itu Agus di belakang. Hanya kita ngomong saja sama dia. Biasanya pagi-pagi dia ambil air, disiram semua dulu tanaman. Tapi saya bilang, Ague, kau bantu Koko. Ya. Dia 4:30, Zoom itu sudah ada sini. Lampu semua sudah nyala, dikasih gini. Ya. Maka sana kan dia pintu tugas kan di pintu, tapi dia mau dengar firman. Mari dapat, pintu tutup saja. Mau setia. Kita Zoom pagi-pagi. Saya langsung, Andre, kalau Kesia kan kadang masih panggil, bangun bangun, gak malu yo, terlambat. Bu Gembala, ayo cepat, terlambat dilihat gak malu ya. Pertama malu sama Tuhan, tapi kita melihat mereka tidak marah, mereka terus. Sampai orang katakan, aduh kasihan Pak Herman capek, kasihan istri anak-anak capek. Tidak, kita dipakai Tuhan untuk membimbing Bapak Ibu. Bapak Ibu bertumbuh, Bapak Ibu bagus dan lain-lain kan yang untung Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sadar mengerti kan yang untungkan Bapak Ibu. Tidak pernah memaksa, ayo. Sekarang kepala kita lagi berdoa sama Tuhan. Andre ngomong kepada saya, Papa komputer ini sudah tidak bisa dipakai, hanya mujizat saja. Mungkin Zoom ini tidak bisa panjang. Kenapa? Harus beli komputer. Ini komputer kita ini kan komputer abal-abal yang dulu punya, zaman dulu. Sekarang yang multimedia punya harus.
Berapa harga? 7, 8 sampai 10 juta. Kita harus bagaimana? Bisa saja kita masuk bodoh, tidak usah. Bodoh amat. Tapi kan kita berusaha kepala di bawah, kaki di atas, minta sama Tuhan beli. Untuk supaya Ibu Cu pagi-pagi bisa dengar firman. Beli. Untuk Ibu Foni Endrawati yang saat ini dari rumah, dia sedang dengar. Kita berusaha. Apapun. Kita berdoa. Kita tahu ini kan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu. Tuhan tahu. Tuhan berikan kepada kita. Saya tahu. Kenapa Tuhan tidak taruh jemaat Surya Kebenaran itu ribuan atau ratusan. Karena Tuhan tahu saya punya orang. Kalau saya dipercayakan jemaat ribuan, saya gila. Saya dipercayakan ratusan, saya gila. Karena apa? Orang saya itu care sama jemaat. Saya lihat, oh jemaat ini tidak berubah ya. Saya susah. Tuhan gimana Tuhan? Bagaimana? Orang ini begini, oh saya susah. Tuhan ini gimana? Lain, bukan saya bilang saya gembala yang paling istimewa, tidak. Kan ada yang lain-lain juga. You yang penting datang, setor persembahan, bawa perpuluhanmu, selesai. You mau apa, emang gue pikirin. Tapi kalau saya tidak. Tidak. Saya perhatikan sampai dalam. Kalau semua jemaat seperti saya, seperti jemaat begitu banyak, saya perhatikan, gila saya. Seperti ibu kekasih kita, Ibu Meliana. Kita tahu kan? Hampir 1 miliar uang dia. Hampir 1 miliar uang dia harus dimakan. Sampai dia bilang, saya pasang badan. Ya, tapi kita terus berdoa. Oh Pak Herman, 1 miliar Pak Herman dapat komisi ya. Tanya Ibu Meliana, 1 rupiah pun saya minta. No. Tanya Ibu Meliana berbuat apa. Dah. Tapi karena seorang bapak tahu. Bahkan pengacara yang kita sudah minta. Ya, karena ini semua sudah keluar, kita berdoa. Tadi malam saya ngomong sama pengacara itu. Kan pengacara itu kan dia pasti. Kau sudah minta sama saya, mau teken MOU untuk saya urus. Sekarang kau diam-diam. Saya kan kenal baik sama dia. Sampai tadi malam saya telepon. Saya bilang, Bapak, tapi kan Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saya baru dapat berita dari ibu kekasih kita, Ibu Meliana, bahwa semua orang itu yang mau makan itu uang, ya, sekarang dia sudah pulangkan. Tetapi dia ngomong saya, pertama, oh ya, dia kaget kan, namanya manusia, apalagi pengacara. Ya, betul sih Bang. Karena apa? Ada satu. Karena pada waktu itu selesai, pengacara ngomong begini, jangan ibu, jangan video call duduk di sini. Ibu tolong jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada pengacara. Jangan percaya kepada siapapun. Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu engkau ngomong percaya kepada Tuhan Yesus, ibu ini betul-betul dia sungguh-sungguh dan kita berdoa. Dan kita melihat pada waktu itu seperti Petrus, dia dimasukkan di dalam penjara, masuk dipasung, jemaat Tuhan sama-sama berdoa dan Tuhan kirimkan malaikat keluarkan dia. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, terlepas. Jadi sekarang, jadi dia dengar saya omong, jangan percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan itu ibu mau kasih kamu. Saya harus ngomong. Ibu itu, Ibu Meliana berpikir mau kasih sama kamu duit. Tapi saya bilang, saya larang. Saya lagi. Orang kan bisa marah sama saya. Saya bela, saya punya anak-anak. Saya larang, tidak boleh. Jangan kau kasih sama dia. Kita lagi susah, tidak boleh. Oh ya jangan. Kamu jangan ambil ya. Nah lihat, mau perhatikan sampai ke dalam. Bahkan tadi yang saya katakan gudang. Saya tadi malam sampai saya berbicara, dia bilang saya punya gudang di Tangerang.
Tapi kau ingat ya, nanti mau sewa itu tempat, kau jangan terima uang ya. Ya Ijang, tidak boleh ya. Saya ngomong sama Ibu Beliano, siap sudah, masukkan di Tangerang. Ada gembala yang sampai memperhatikan sampai sedalam ini. Kalau semua saya perhatikan, mabok. Tapi kan satu, saya perhatikan. Sudah bisa maju, saya lepas. Sudah bisa maju, saya lepas. Sudah bisa maju, saya lepas. Nanti juga Ibu Meliana saya lepas. Dulu Ibu Cu saya bimbing terus. Sudah bisa segala semua. Betul ke Ibu Cu ya? Iya. Dulu kepala saya di bawah, kaki di atas untuk Ibu Cu. Sudah bisa maju, saya lepas. Eksan dan Dioni, saya juga dulu, saya kejar terus. Tapi sekarang dia punya anak-anak sudah kuliah, semua sudah, saya lepas sudah. Maka itu Bapak Ibu, saya tahu Tuhan tidak kasih kita jemaat sampai ratusan, apalagi ribuan. Kalau kasih sampai sekian banyak, saya sendiri yang jalan cepat. Bukan jalan cepat gini, tidak. Pulang di atas. Karena terlalu banyak yang saya pikirkan. Tapi kita melihat, jangan kita seperti orang yang sudah dipercayakan. Tahu orang ini hanya bisa dipercayakan yang kecil saja. 1 talenta. 1 talenta. Pada waktu Tuhan pulang, talenta dia tidak kembangkan. Malah dia bilang, engkau kejam, kau jahat. Langsung ambil, kau tidak ada tempat di kerajaan surga. Mana yang 1 talenta dikasih kepada siapa? Kasih yang 5, kasih yang 2, ambil kamu ini. Saya berdoa, jemaat Surya Kebenaran, jangan seperti 1 talenta yang lanto, yang malas, yang tidak setia, yang tidak sungguh-sungguh. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sebagai gembala, saya keras karena saya kepingin anak-anak saya semua dipercayakan Tuhan. Tuhan percayakan 5, kembangkan. Tuhan percaya 2, kembangkan. Saya juga berdoa, tolong Alfred dimatikan itu, gak bisa dimati Alfred, tolong agak cepat Alfred. Ya, Alfred tolong. Ya, ya ini HP-nya iPhone tapi tidak bisa cara kasih mati. Haleluya. Oke. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diambil contoh lagi tentang siapa? Tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sama juga seperti ini kalau kita mau melihat di dalam Matius 25 ayat yang pertama, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Ini berbicara tentang kerajaan surga lagi. Dia tidak omong di dunia. Dia tidak omong. Di kerajaan surga kita akan dapat. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana itu kita melihat, dia mempunyai pelita, dia mempunyai minyak. Yang bodoh ini dia hanya pelita saja, minyaknya dia abaikan. Pada satu saat firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu datang, song-songlah. Tuhan datang pada bingung. Yang bijaksana ini punya pelita. Pelita itu adalah terang hidupnya, jadi terang. Ada minyak, ada Roh Kudus, berapi-api melayani Tuhan, terus berapi-api. Tapi ada juga yang bodoh. Dia punya pelita, dia percaya Tuhan Yesus, tetapi ini padam rohnya. Karena rohnya itu hanya kejar dunia saja, dunia saja. Semua sudah tidak mau, tidak berapi-api lagi. Dan saat itu Tuhan datang. Bingung mereka. Yang bijaksana yang sudah ada pelita terima Tuhan Yesus. Dia berapi-api, menyala, ada api Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia berhadapan dengan Tuhan.
Tuhan bilang, ayo masuk bersama aku. Tapi pada waktu itu yang bodoh, waktu Tuhan datang bingung, minta kepada yang bijaksana. Minta pinjam, Tidak bisa. Ini tidak bisa dipinjamkan, tidak bisa. Aku butuh ini. Siapa suruh kamu tidak mau? Sudah diomongi kok tidak mau. Ya sudah, dia berpikir dia pergi ke toko, cari minyak. Dapat minyak. Artinya apa? Dia mulai semangat lagi. Melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi pada waktu pintu itu sudah tertutup untuk dia. Apinya mati. Kita lihat orang yang apinya mati di dalam gereja. Dia tidur, itu apinya mati. Orang yang mau ke gereja malas. Aduh ke gereja lagi, malas. Segala apinya. Itu seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Aduh, lagi apa artinya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malas. Karena api rohnya itu udah mati. Sudah tidak mau lagi. Dia kejar itu dunia. Dia dapat itu dunia. Bukan tidak dapat. Dia dapat. Tapi pada waktu saat dia akan pulang, kita melihat, nanti ada video saya tunjukkan. Apa yang dibawa. Maka itu mari kita dalam mengikuti Tuhan. Ada pelita, ada minyak. Semangat seperti ibu kekasih kita, Ibu Lo. Saya saksi. Ibu Lo ini pada waktu dia meninggal, sebelumnya waktu sakit, saya sudah dilapori. Saya telepon kepada anaknya. Dia bilang ada di ICU. Kita tahu dalam keadaan COVID sekarang banyak sudah orang tidak mau, hamba-hamba Tuhan sudah hanya semua melalui virtual. Doakan. Saya bilang, anaknya, tolong kamu kasih video call, Om mau bicara. Tapi saya mau tanya, saya bilang, mamamu sakit ini, pendetanya, dia kan terdaftar di ada satu gereja di Perak sini. Dia terdaftar juga di dalam satu grup gereja Sangir. Ya, apakah ada? Tidak ada Om, ya sudah. Tapi singkat cerita, barusan meninggal. Pada waktu meninggal, mereka berusaha mau pergi ke gereja ini kan menolak. Oh, tidak bisa. Dia bukan jemaat kita. Nah, itu hati-hati. Dia bukan jemaat kita. Dia coba pergi ke gereja ini. Bukan gereja kita juga, ditolak. Datanglah ke Surya Kebenaran. Habis datang ke Surya Kebenaran, ditanya, saya bilang, Andre, tangani. Ya, tangani. Apa yang menjadi kebutuhan mereka segala semua. Singkat cerita, ada yang datang sini marah-marah. Sakno, pendeta ganteng kayak macam gini dimarah-marah. Datang seorang ibu, datang. Herman mana? Ini orang Kristen loh. Herman mana? Ya, Agus ini bingung. Tahu dah Ibu Lo meninggal? Agus bilang, Mama, saya tidak tahu yang mana Ibu Lo meninggal. Kita tidak tahu. Kok kenapa tidak tahu? Langsung pulang. Agus langsung WA saya, Bapak, ada ibu datang marah-marah, dia bilang. Marah-marah. Ya sudah, saya bilang, siapa ibu keluar? Untung dia orang kontak Ivon. Ivon bilang, coba kamu yang benar, yang bukan keluarga, jangan ikut-ikut campur. Suruh yang keluarga, anaknya datang ke gereja. Datanglah ke gereja, saya tanya sama dia. Ya, kenapa? Ada apa? Mama sudah meninggal. Oke, kamu sudah kemana saja? Kami sudah ke gereja. Ini semua ditolak. Jadi maunya apa? Kalau bisa dari gereja sini, tolong apa? Ya saya harus tanya dulu sama dia. Tolong apa? Ya tolong peti. Tolong apa? Tolong tanah. Tolong apa? Segalanya semua. Ya oke. Baik. Apalagi kalau bisa ada malam penghiburan dan juga ini, oke, saya bilang saat itu saya telepon, oke, plep, selesai. Tapi saya bilang malam penghiburan tidak bisa, kita melalui Zoom hari Jumat, makanya saya minta jemaat semua hari Jumat Zoom. Ya saya suruh sama dia supaya saya doakan. Ya,
Besok pagi Tuhan taruh di dalam hati saya. Coba renungkan baik-baik. Engkau harus tangani ini. Loh Tuhan, saya bilang, saya punya ipar meninggal, saya tidak pergi. Ya, hanya semua melalui Zoom. Saya punya kakak meninggal, saya tidak pergi. Semua melalui Zoom. Takut ini Tuhan. Tuhan bilang, jalan kamu. Ya, jangan engkau lihat orang kecil kau tinggalkan. Kalau orang besar, orang kaya ini yang panggil sama kau jalan apa tidak? Aduh ampun saya Tuhan, saya bilang. Tuhan itu bisa ngomong. Kadang kita ini jadi orang, lihat orang kaya, masih pun bagaimana jalan. Ya, jalan pergi, karena orang kaya. Belum tentu orang kaya itu buat sama kau yang baik, mungkin dia maki lagi sama kamu kalau salah ngomong. Dia pakai pengacara. Tetapi kau lihat ini janda, kau tidak mau pergi. Ayo tangani sekarang. Itu pagi. Selesai ibadah, Tuhan katakan kepada saya, siapkan makanan, kirim. Maka itu saya kontak di dalam ini. Siapkan makanan. Pergi. Siap. Kirimkan ke sana. Ada sembako yang masih ada. Bagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Sudah. Saya langsung siap. Saya tanya yang beberapa masih sibuk belum bisa. Saya tanya kepada saudara Andre. Andre, Papa harus pergi. Tuhan sudah suruh. Kamu ikut Papa. Ya, tidak apa-apa Pak. Kamu sibuk dah hari ini. Jangan bilang sibuk Pak, dia bilang. Saya punya urusan ini bulat Pak. Kapal berangkat jam 12. Harus barang-barang ini masuk. Saya harus siapkan ini, barang ini, barang ini. Makanan yang harus dipesan saya sudah siapkan. Belum hairdress, ya, air itu untuk ini segala semua. Tapi dia bilang tidak apa-apa Pak. Ini pelayanan. Apalagi orang lemah. Tetap jalan. Siap. Saya langsung lari. Saya pergi renang. Kasih tenang pikiran. Minta hikmat. Pulang dari renang. Tuhan suruh sama saya tolong seseorang lagi. Ada seorang yang sedang susah. Ya, dia sedang susah. Dan harus saya tolong. Tapi kan bukan orang meninggal. Harus saya tolong. Saya semalam dia tidak bisa tidur. Dia susah. Ya. AC-nya mati semua. Dia tidak bisa tidur. Tapi Tuhan bilang kau harus tolong sama dia. Tapi saya melihat orang ini. Pada waktu saya sudah selesai semua, saya pergi cari AC untuk dia. Masih saya sempat pergi cari AC. Karena saya melihat orang ini dulu pada waktu dia senang dan lain-lain. Dia suka memperhatikan, ada taburan yang dia buat. Suka memperhatikan. Bahkan juga jemaat kita semua senantiasa setiap Jumat lepas makanan itu meja begitu banyak kamu makan. Dia punya tanpa disuruh kamu pakai. Kita pakai. Saya ingat dia. Saya harus pergi cari AC. Untuk pasang. Kasihan dia tidak bisa tidur. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lakukan. Sesudah itu saya pergi ke situ. Waktu atur penguburan. Saya pergi ke sana. Saya melihat mereka pada menunggu saya semua. Aduh Tuhan, saya baru pulang. Tuhan urus ini AC untuk beli. Kasih kepada ibu ini. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Nah kita melihat. Tuhan taruh di dalam hati saya tentang ibu kekasih ini. Orang ini luar biasa. Dia cinta aku Tuhan. Dulu memang hidup di dalam keduniawian. Tapi endingnya, akhirnya dia cinta aku. Kamu harus tangani, kamu harus datang sendiri. Saya datang. Dan di situ saya melihat. Seperti apa yang dikatakan Mazmur Asaf. Mazmur 73 ayat 17. Asaf waktu rohnya, pemikirannya sudah positif. Dia bisa melihat di bawah. Tuhan hanya lihat, kau lihat ibu kekasih ini. Luar biasa. Waduh, saya bilang Tuhan. Saya antar sama dia. Waktu saya antar sampai di Keputi. Di dalam perjalanan. Kakak saya video call, yang paling besar video call sama saya. Kamu kemana? Saya bilang, saya lagi antar jemaat atau ke penguburan.
Tapi waktu di penguburan dia bilang, tolong kau ini jemaat siapa yang kau tangani. Dia melihat, oh jadi orang yang tidak mampu yang kau urus. Iya, saya bilang, lain hidupmu. Hidupmu hanya setiap hari dapat duit masuk kantong. Hidupmu setiap hari dapat duit masuk kantong. Kalau saya ini, saya bilang, kamu lihat ini orang susah. Ini orang susah yang saya datang. Coba kita lihat. Coba kau keluarkan. Ya, supaya Bapak Ibu. Saya sudah kirim ke grup. Saya tahu Bapak Ibu pasti juga sudah membaca. Tapi yang lain ya. Coba ini lampukan. Ya, kita melihat. Lihat ini, ya. Ibu Lo ini, kita duduk di belakang, dekat Agu sana. Ya, ini, ya kita lihat ini. Ada kan, saya sudah kirim, pasti Bapak Ibu sudah lihat. Ini Ibu Kekasih ini. Ya, semua sudah siap. Ibu Lo, ya. Yang lain lagi foto, coba. Ya, kita lihat. Saya bersama Andre, dengan anak saya Catherine yang sedang foto. Ya. Coba kita lihat, ini ada di sini. Ya, habis itu lanjut lagi, ada. Ya, saya lihat waktu dalam perjalanan saya video. Ya, itu video saya melihat bagaimananya. Nah, ini kita melihat. Kalau Bapak Ibu bisa tahu ini siapa, kalau bisa saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Angkat tangan saja. Nah, ini siapa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah kepada Bapak Ibu. Ya, ini Kapolri. Kapolri, namanya siapa Kapolri? Siapa? Siapa nama? Fred, Kapolri namanya siapa? Hah? Sigit Listio. Ini kita lihat. Ini, dia hanya lihat saja sama saya. Sigit Listio. Bisa putar? Andre bisa? Coba diputar. Sigit Listio lagi lihat. Coba kita lihat. Ini nanti kita akan masuk di sini. Ini terakhir sudah, kita akan masuk nanti di sini. Habis tamatlah, hartanya tidak dibawa apa-apa. Ya. Panas kita kubur. Ya. Satu kebanggaan saya bisa melayani ini. Saya bersama Andre dan Sigit Listio. Waduh, orang Ambon punya suara, wah luar biasa. Ambon. Tuhan, Mbok pakai suara ini lagi. Kami mamu jika ayo. Tahu siapa itu? Kalau ada yang bisa tahu. Tuhan. Panas matahari. Ya, sampai muka saya sampai sekarang masih belang, hitam semua. Ya. Ya, sudah. Itu saja. Kita melihat di situ, ya. Kita jalan. Tuhan hanya kasih lihat kepada saya, hanya masuk di satu lubang. Sekarang kan sudah ditutup. Coba kita renungkan sedikit. Jadi apa di situ sekarang dia? Ibu Kekasih itu jadi apa? Panas di bawah ditutup. Tidak ada AC loh di sana. Coba kita bayangkan. Pak, kalau begitu saya tidak mau Pak dikuburkan di Keputih sana panas, ke Sentong sana. Itu Bapak Daniel yang pakai topi semua. Saya tanya Pak Daniel, Pak sering kesini, sering Pak datang lihat ku tangisi istriku yang ku cinta. Ya, daripada saya tanam kebumikan di Sentong sana jauh-jauh Pak, di sini ya Pak, didatangi dia datang. Sebelum dia ke situ, dia hanya datang kepada istri. Fang, aku datang Fang. Anak kita Vina wis gede Fang. Doakan Fang, David Fang, wis gede Pak, Fang.
sebentar lagi juga kita berdoa jodoh, kita satukan mereka, kirim di Carmel Prawedding di sana. Dia datang, dia ngomong, Bang, Denny sudah besar. Iya kok. Biasa kan almarhumah itu ngomong iya kok. Nah kita melihat, hanya sampai di situ. Kita bayangkan kemarin ibu kekasih ini masuk ke dalam. Sekarang sudah jadi apa di dalam? Hanya sampai di situ. Tapi roh ini yang naik ke atas. Roh ini yang naik ke atas. Roh ini yang naik. Coba kita lihat 2 Korintus 2:5 ayat ke-10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Roh ini naik ke atas. Ya. Coba tidak. Wahyu 13 ayat 14. Wahyu 13 ayat 14. Wahyu 13 ayat 14. Agak cepat. Ya. 14 ayat 13, sorry. 14 ayat 13. 14 ayat 13. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Kalau kita sekarang meninggal, mati di dalam Tuhan, ya oke, betul, kita KTP Kristen. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka apa? Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena dia akan bertanggung jawab. Jerih payah yang ada selama di dalam dunia, apa yang dia perbuat menyertai. Kita di dalam dunia sekarang ini, saya sudah umur 61 tahun, apa yang saya perbuat? Menyertai di atas. Kalau kita punya perbuatan tidak ada, nol semua. Tidak ada yang kita perbuat, hanya bingung dengan kita punya hidup saja. Yang membuat tadi Mazmur Asaf cemburu, lihat orang-orang seperti begini. Apa yang dapat? Jadi apa yang menjadi perbuatan kita di dalam dunia ini? Menyertai kita. Saya sudah di hari tua ini, Tuhan percayakan. Tuhan berikan kasih karunia. Saya terus melayani. Saya melayani. Saya bimbing terus. Anak-anak saya bimbing terus. Kamu harus jadi orang. Ya, kamu harus jadi berkat. Kamu harus jadi orang rendah hati. Seperti Noldi, saya nasihati dia. Terus saya bimbing. Saya berusaha menjadi contoh, menjadi teladan. Saya bimbing terus. Saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Bisa kita tolong orang yang lemah. Kita bantu. Bantu. Kemarin waktu masuk tanah, saya sudah serahkan semua yang mengurus. Ternyata mereka belum urus. Jenazah datang, tempat tidak ada. Saya harus turun tangan. Saya menghadap langsung ke kantor, berbicara. Dan saat itu dikasih keluarkan surat, suruh tekan, Andre tekan. Dan sesudah itu datang, langsung masuk. Kita urus, dapat upah apa? Upah di surga. Apa yang saya mau harapkan? Maka itu Bapak Ibu, masih ada sembako. Ya, masih ada sembako. Pak, sembako itu bagi-bagi kita lagi? Tidak. Saya kemarin selesai, Tuhan taruh. Kau lihat itu, ini orang-orang ini susah-susah semua. Kasihkan mereka. Saya panggil bisik mereka. Bu Julius, yang mana? Ini orang-orang, ini Pak. Oke, saya panggilin yang punya rumah. Bu, ini ada sembako, ambil Bu. Yang marah-marah datang pukul-pukul pintu di sini, tak kasih sembako sama saya. Iya Pak. Kita lakukan yang baik. Saya ini hanya menjadi penyambung tangan. Bapak Ibu datang membawa berkat, saya hanya penyambung tangan.
Bapak Ibu kemarin ada kirim ya biaya-biaya untuk diakonia, segalanya semua. Saya nyambung tangan juga kasih. Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Kasih. Beli ini kasih. Kemarin ibu itu punya AC rusak. Ya, dia tidak punya uang. Tapi pagi-pagi dia telepon kepada Andre. Andre, saya minta nomor rekening. Saya minta nomor rekening. Wah, saya berpikir kenapa ini? Dia minta nomor rekening, dia kirim. Dia kirim sama saya. Bukan banyak, Pak. Tapi bukan kita lihat banyak. Tapi itu isu dengan ada. Saya percaya dia sudah tidak punya uang. Dia kasih semua. Dikirimkan. Aduh, saya bilang Tuhan. Tapi Tuhan bilang dia persembahkan untuk saya. Tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, waktu AC-nya dipasang, kita beli dengan harga sekian. AC-nya dipasang. Waktu pasang segala semua habis 400.000. Tapi ada saya punya anak-anak yang bisa saya omong. Waktu omong tukang itu langsung mereka ambil bayar. Pak, 400.000. Kasih. Saya bilang Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Didikan-didikan kita, anak-anak kita ini mereka mau memperhatikan. Maka kadang saya senang kalau saya melihat ada yang susah. Saya ngomong kepada mereka, kamu bantu orang ini. Ya, mereka tidak ngomong, mereka ambil uang ceret langsung bayar. Kamu bantu orang ini, mereka ambil uang ceret. Marilah hidup ini. Jadilah berkat. Jangan nol. Pulang di atas rapotnya merah semua. Jadilah. Yang kita melihat terakhir. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Di dalam Markus 13 ayatnya yang ke-36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Karena Tuhan berkata, dia datang pada tengah malam. Dia datang pada pagi-pagi buta. Dia datang pada siang hari. Tuhan bilang kalau dia datang, jangan kedapatan kita sedang tidur. Bukan tidur di gereja, tidak. Rohani kita ini sedang tidur, lagi malas-malasnya. Loh, coba kita renungkan baik-baik. Ini untuk ke atas loh. Kita pergi ke atas. Jangan kedapatan kita sedang tidur, rohnya sedang mati. Seperti Elia pada waktu itu, sudah lihat mujizat, sudah lihat mujizat. Isabel bilang, awas kau, saya akan ambil nyawamu. Takut Elia. Ya, tapi Tuhan bilang, ayo bangun. Makan ini roti. Minum. Dia semangat kembali. Kalau kita tidur rohnya, aduh. Kita kadang punya kekuatan. Dengan kekuatan manusia terbatas. Tetapi kalau roh itu menyala-nyala, wah lain. Saya teringat beberapa waktu yang lalu. Ada orang punya kasus di bank, bukan jemaat kita, tidak boleh persangka. Punya kasus di bank, dia datang sama saya. Karena apa? Dia punya rumah. Dia kredit hanya 100 juta. Tapi dia punya rumah, ya dia gade karena dia tidak bisa bayar, dia sudah kena kolaps sekian. Mau disita. Kadang dia datang sama saya, dia minta tukar pikiran. Bagaimana orangnya, rohnya udah mati. Pada waktu itu dia katakan kepada saya, Pak, saya datang ke sana. Waktu saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin bank, apalagi pemimpin-pemimpin bank, anak-anak muda, orang pintar-pintar. Waktu saya datang mereka serbu sama saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Bapak bisa tolong bantu saya. Gak apa-apa, saya bilang. Kita tolong orang itu bagus. Sebelumnya saya ajak doa dulu. Pada waktu sampai di sana. Ketemu dengan orang bagian legal. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin di situ. Saya hanya berbicara kepada mereka. Mohon maaf. Dia tanya, Bapak ini siapa? Saya ini pendeta. Tapi waktu saya ngomong pendeta, saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Saya percaya waktu itu ada kuasa. Akhirnya apa? Waktu saya berbicara, legal pun tunduk kepala. Pemimpin pun yang jahat-jahat itu tunduk kepala.
Ada satu pemimpin, dia sudah umur 38 tahun, tidak menikah. Bahasa Mandarin bilang laucuni, orang kalau tidak menikah, sudah umur, ya pasti deh emosi. Waktu saya omong, sadis sekali. Tapi waktu saya berbicara turun dia. Dia turun. Akhirnya endingnya apa? Oke, fine. Oke, urus kamu. Kita ini tidak boleh rohnya mati. Kalau kita punya roh mati, sedang tidur, kita menghadapi masalah di dunia juga kita habis. Apalagi waktu Tuhan datang, jangan kedapatan kamu sedang tidur. Harus kamu bangkit. Biar sore pagi hari ini, apa yang Tuhan pesankan di dalam ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakanlah kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah rohani kita. Ya, saya hanya memohon kepada Tuhan. Saya percaya seperti apa yang dikatakan tadi perempuan itu yang namanya Vira. Ya, mungkin pada waktu itu pendeta doa, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi saat itu oleh kasih karunia, Tuhan bukakan dia, Tuhan bawa sama dia rohnya untuk melihat perbuatannya, disadar. Mungkin firman Tuhan saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak dapat apa-apa, tetapi ini firman menyadarkan kita. Menyadarkan kita, ada satu saat kita pulang, ya kita tidak bawa apa-apa, hanya semua 1x2 masuk ke dalam. Tapi ingat, roh ini naik, dia akan bertanggung jawab atas perbuatan kita selama yang ada di dalam dunia, yang baik dan yang jahat. Tutup ayat itu, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10, sekali kelak kita akan pulang. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kita semua memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jangan coren fight. Jangan jadi orang jahat. Jadilah orang baik. Orang baik itu suka memperhatikan. Tapi kalau orang jahat pemikirannya jelek terus. Gimana saya harus hajar orang ini, saya harus ini orang ini. Pemikiran negatif semua. Jangan coren, fire, jahat. Jadi orang baik. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mungkin keras, tapi ini karena Tuhan sayang kepada kita. Bapak Ibu bisa mendengar kebenaran firman. Bersyukur kalau hari ini, saya minta pemusik singa, bersyukur hari ini kita bisa beribadah sama Tuhan. Bersyukur. Tadi malam saya minta pemusik, tadi malam saya berbicara dengan teman saya waktu saya mau berbicara tentang kudang. Saya katakan kepada dia bilang, Pak Herman lagi buat apa? Saya lagi baca firman Tuhan. Aduh, dia bilang, kamu bersyukur sama Tuhan. Kamu gimana? Saya juga, dia bilang, sudah jadi pelayan di gereja. Saya sudah jadi pelayan di gereja, Bapak Ibu, dia bilang. Tapi sekarang karena COVID, ya kami tidak boleh ke gereja. Datang pun juga tidak boleh. Wah, mau jadi apa kamu kalau gitu? Ini sudah, dia bilang, ini akhir zaman. Kami dilarang, tidak boleh. Kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa tadi saya video, saya kirim kepada, saya video semua ini, saya turun ke bawah. Karena tadi ada video, ada WA masuk teman saya. Dia sudah kurang lebih hampir 70 tahun. Dia sudah tidak pernah ke gereja. Gereja sudah tutup dan mereka dilarang tidak boleh ke gereja. Jadi dia hanya tulis di situ, selamat melayani jemaat-jemaat yang dipercayakan Bapak. Saya ambil, saya video, saya kirim tadi. Saya kirim, dia bilang apa? Bersyukur, dia bilang. Ponaan-ponaan saya, adik-adik ipar saya masih bisa sempat beribadah, sedangkan kami sekarang sudah tidak bisa beribadah. Lihat muka saya ini masih kotor semua, belum mandi.